Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang kita bertemu lagi di acara Bedah Buku Huza TV bersama Ustadz Husain Alkaf yang sedang membedah buku terbarunya dengan judul Ahlul Bait, Madhab dan Thariqah. Di segmen ketiga ini, segmen terakhir ini kita akan fokus di pembahasan tentang Thariqah, yaitu ritual yang disebut sebagaimana bahasa yang digunakan oleh buku ini, ritual ajaran-ajaran Ahlul Bait, ritual-ritual ajaran Ahlul Bait maksudnya. Ustaz, kalau Anda lihat di buku ini ritual ajaran Ahlul Bait yang antum cantumkan di sini hanya 4. Saya tidak akan bertanya kenapa, karena pasti karena itu berkaitan dengan dengan jumlah halaman lah. Nggak mungkin kita dimasukkan semua kan dua-duanya. Ritual Ahlul Bait. Karena di sini antum menggunakan kata thariqah dan sebagaimana di segmen pertama antum mengatakan bahwa ajaran Ahlul Bait itu salah satu maksud dari buku ini adalah untuk menyampaikan bahwa ajaran Ahlul Bait itu full, tidak terpotong, tidak sebagian doang, termasuk hal yang mungkin banyak dikenal oleh orang-orang adalah thariqahnya pun ada gitu loh. Mungkin boleh sedikit dijelaskan soal thariqah yang dimaksud ada dalam ajaran Ahlul Bait. Syiah sendiri. Jadi ini, thariqah ini sebuah diksi atau istilah yang populer di kalangan kaum sufi. Kaum sufi ini berkembang pesat di kalangan saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi tidak mengenal, malah mengecam sufi. Di Sunni ada, kita kenal thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, malah ada namanya thariqah yang mu'tabarah. Nah, yang sekarang Jatman dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, apa thariqah itu? Thariqah secara bahasa jalan. Thariqah itu adalah satu jalan, metode seorang untuk bersuluk, menempuh berjalan menuju Allah Ta'ala lewat tahapan-tahapan, zikir-zikir. Nah, supaya sampai kepada Allah Ta'ala, kata mereka nih ya, mesti ada mursyid, pembimbingnya, supaya tidak salah. Misalnya untuk pemula, zikir sekian kali, nanti sudah beres, naik tahapan kedua, nanti ditambah dosisnya. Ini thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Ada mursyid dan juga harus berbaiat kepada mursyidnya. Dan mereka bahkan punya pakaian-pakaian khusus. Kopiahnya beda, pakaiannya beda, bikin halakoh, kelompok kecil lah. Itu populer di kalangan sufi yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, gak ada masalah. Pertanyaan, apakah Syiah ada? Nah, kalau sebagai sebuah thariqah yang dipahami di kalangan Sunni, di Syiah tidak ada. Minimal saya tidak mengenal. Saya selama tinggal di Iran 5 tahun, ketemu sejumlah ulama tidak mengenal atau tidak mendengar lah istilah thariqah. Tapi apakah berarti Syiah tidak punya amal ritual, zikir-zikir, doa-doa? Saya katakan penuh, banyak. Malah ada kitab namanya Mafatihul Jinah, kalau diamalkan itu sehari nggak cukup. Akhirnya nggak kerja, nggak belajar, diam terus di rumah. Mungkin 3 hari baru beres. Ada zikir-zikir, baca la ilaha illallah, subhanallah, ada. Tetapi itu diamalkan secara perorangan, tidak berkelompok dan tidak mesti minta ijazah dari seorang mursyid. Jadi kalau thariqah diartikan secara spesifik sebagai istilah terminologi tasawuf, ya tidak ada. Tapi thariqah berarti umum, orang mengamalkan zikir-zikir untuk sampai kepada Tuhan, itu Syiah ada. Berarti punya thariqah, tapi thariqah dalam arti yang tidak definitif dalam kalangan Ahlus Sunnah wal atau kalangan sufi lebih tepatnya. Nah, maka saya jelaskan dalam buku ini. Syiah juga meskipun tidak mengenai istilah thariqah, tapi bukan berarti miskin, zikir-zikir, miskin, ziarah-ziarah, kaya, tapi tidak mengenai istilah thariqah seperti yang dipahami oleh kalangan sufi. Tidak thariqah bukan berarti tidak punya ritual-ritual, punya, malah mungkin Allah alam lebih banyak barangkali. Oke.
Kalau gitu boleh sekarang kita masuk ke dalam pembahasan masalah di sisi Thariqah tadi itu di dalam buku ini ya. Di sini antum menyebutkan ritual Ahlul Bait ada 4, doa dan zikir, tilawah, tawasul dan ziarah. Iya. Ada alasan khusus dibalik pemilihan dari Iya. semua 4 ini? Ya saya kira itu saja. 4 jenis. 4 jenis. Baca Quran, yang jelas sekali itu sama. Doa. Nah, doa ini banyak sekali, Muhammad. Ada satu riwayat dari Imam Ja'far. Beliau mengatakan, tahu kalian apa itu Quran yang turun? Ya, Quran turun. Tahukah Quran yang sha'id, Quran yang naik ke langit? Enggak tahu. Wahai Rasulullah, apa itu? Doa. Quran yang naik. Ya. Kalau tilawah Quran adalah apa? Tuhan mengajak bicara kepada manusia. Kalau doa, manusia yang berbicara kepada Tuhan. Nah, Quran sha'id, Quran yang naik. Nah, ada tilawah, oke. Kita pun juga berbicara dengan Tuhan, bermunajat, gantian, enggak hanya Tuhan saja. Tuhan meminta kita meminta kepada Tuhan. Kita doa. Juga ada munajat. Nah, saya nggak cantum, tapi munajat itu dengan doa ya mirip lah. Kalau doa itu umum, boleh dengan teriak-teriak, suara tinggi saya. Kalau munajat itu bermesraan, bercengkrama, berduaan, munajat, bukan bisik-bisik. Itu munajat. Itu juga bagian doa. Di sini nggak cantumkan. Dan banyak dalam kitab-kitab doa Syiah, munajat, Sya'baniyah, munajat, Imam Jaini, luar biasa. Lalu tawasul. Nah, di kalangan Thariqah ada tawasul. Tawasul dengan para wali soleh, dengan Syekh Jailani, atau mungkin di kalangan habaib dengan Faqihil Muqaddam, atau dengan yang lain lah. Tiap kalau punya tokoh yang ditawasuli, menjadikan wasilah. Nah, juga banyak tawasul dengan Nabi Muhammad dan para imam. Lebih tidak ada kesamaannya. Jadi saya pilih tawasul karena memang inilah sarana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain doa juga bertawasul lewat manusia-manusia sempurna. Ini juga dipraktekkan oleh kalangan sufi dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ziarah. Yang keempat dari tilawah Quran, doa, tawasul dan ziarah. Nah, ziarah apa? Kita ini mendekatkan kepada orang-orang yang baik. Ziarah ke Rasulullah, ziarah pada imam. Dari kalangan Sunni pun ziarah itu terkenal kan ya, ziarah kepada kiai besar, para habaib, orang wali, orang soleh. Kita pun juga ada kena ziarah kepada Nabi dan para imam. Nah, mengapa ziarah itu? Untuk mendekatkan diri kepada mereka, mengenang mereka. Ini yang sering disalahpahami oleh kalangan Wahabi ya, mengutus orang sudah mati. Tidak. Kita ziarah ke Nabi itu kita ingin menghadirkan Nabi dalam diri kita, menghadirkan Ahlul Bait pada diri kita. Maka itu secara fisik mati, ya kan? Tapi secara ruhani itu ada. Ini ziarah. Bukankah dalam assalamu alaika ayuhan nabi, salam padamu wahai Nabi, dalam sholat itu tahiyat. Berarti Nabi itu hadir di depan kita. Berarti ada Nabi itu. Fisiknya sudah berbaring di Mekah, di Madinah 1000 tahun yang lalu. Tapi ruhnya di depan kita. Assalamu alaika. Nah ini ziarah. Jadi dalam sholat itu ada ziarah nggak? Ada kan? Ada. Kan dalam ziarah. Assalamu alaika. Syekh Qailani. Assalamu alaika ya Faqihil Muqaddam. Assalamu alaika ya Fulan. Nah dalam sholat itu ada ziarah nggak? Ada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, juga ada ziarah ke Nabi. Assalamu alaikum. Berarti ziarah namanya. Jadi ziarah itu adalah juga kita praktekkan dalam sholat. Nah, apa salahnya kita praktekkan di luar sholat juga. Nah, uniknya yang menarik ini dalam Syiah itu, kita mengenal apa? Ada hari-hari para imam. Hari-hari maksum. Sabtu ziarah ke Rasulullah. Ya. Hari Minggu ziarah ke Imam Ali sama Sayyidah Fatimah Zahra. Hari Senin ziarah kepada Imam Hussein. Jadi dalam sepekan ini, hari Jumat kepada Imam Mahdi alaihissalam. Dalam sepekan ini kita berziarah kepada para ma'sumin. Nah, ini kan unik. Saya walau nggak tahu di Thariqah Sunni ada tidak, wallahu alam, saya tidak berani ngomentar. Saya nggak tahu. Tapi di Syiah ada ziarah harian kepada manusia suci. Itu menarik sekali. Menurut antum kenapa kok berbeda? Maksudnya
kan tadi sudah dijelasin bahwa perilaku thariqah tadi itu ada sebenarnya dalam Syiah, cuma tidak muncul sebagaimana yang ada di komunitas Sunni, yaitu dia punya mursyid, terus menggunakan ijazah dan lain sebagainya, yang kalau kita lihat secara gamblang aja sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, ya kan? Mengikuti apa yang dikatakan gurunya, menggunakan doa apa yang diajarkan oleh gurunya, sangat hati-hati, gitu kan? Ada, itu bukan untuk diperdebatkan. Tapi kenapa kok di Syiah tidak ada? Kenapa? Gitu? Nah, sebenarnya sih saya tidak ada ya, tapi boleh-boleh saja. Tidak, oke. Boleh-boleh, tidak sebuah kelaziman. Artinya dalam Sunni kan kalau berthariqah harus begitu. Oke. Dalam Syiah boleh begitu, boleh tidak. Contohnya, mungkin Ahmad tahu Allamah Tabatabai, pengarang kitab tafsir Al-Mizan. Yang saya pernah baca itu, beliau pernah najah belajar, ingin mencari guru spiritual. Bertawasul kepada Imam, tunjuk kepada saya guru spiritual. Ketika di kamarnya dia berdoa, datang seorang. Assalamualaikum. Siapa itu? Sayyid Ali Qobi. Terkenal guru spiritual. Terkenal di Najaf. Wali besar. Datang ke kamarnya. Allamah Tabatabai. Saya gurumu. Sudah. Dia menyampaikan dirinya bahwa saya adalah guru. Padahal nggak ada komunikasi loh. Kok bisa tahu? Sudah dari situlah Allamah Tabatabai berguru kepada Syekh Ali Qobi Tabatabai. Sama-sama Tabatabai juga marganya. Ada begitu. Juga Atabe Hajatul pernah berguru. Yang Humaini misalnya. Siapa guru spiritualnya? Adalah Syekh Nuri siapa lagi lah. Ada. Tapi tidak harus. Itu. Sedikit tambahan, ada seorang bertanya kepada Atabe Hajat. Dia seorang guru spiritual kan. Syekh, saya ingin berguru dalam masalah spiritual kepada Anda. Apa yang saya kerjakan? Tidak usah. Cukup amalkan 2 buku. Buku fikih dan Mafatihul Jinan. Tidak usah sampai guru. Kata Syekh. Ya. Nanti insya Allah siapa gurunya? Yang Mahdi alaihissalam langsung. Kata Syekh. Ya. Jadi bukan keharusan, tapi ya boleh-boleh aja. Tapi dalam Sunni kan harus. Kalau enggak dianggap bertasawuf itu. Oke. Menarik tadi. Maksudnya kan kalau di realitasnya komunitas thariqah ya kan, komunitas Sunni yang menjalankan thariqah tadi dalam bentuk grup by grup dan guru ya. Posisi guru itu sangat menonjol. Bahwa kayak Naqsyabandiyah atau Qadiriyah itu bahkan mereka tuh bukan cuma sekedar guru, akan ada tokoh yang menjadi figur bagi satu corak tadi itu, dan mereka yang akan bahkan mereka menjadi semacam penentu perbedaan mereka dengan kelompok yang lain. Apa itu? Nah, sementara kan di Syiah sebagai yang antum jelaskan tadi kan tidak lazim. Ya kan tadinya Anda pikir itu cuma masalah kultural saja, tapi ternyata seharusnya tidak seperti itu, karena setahu Anda Qadiriyah pun di Irak ada sampai sekarang ya kan. Maksudnya harusnya tidak ada benturan kultur, tidak ada perbedaan kultur lah setidaknya dari di mana Syiah berkembang dan Sunni thariqah ini berkembang. Tapi apa ini ada kaitannya? Maka Anda masih penasaran sama sebabnya kenapa hal tersebut tidak lazim di komunitas Syiah. Apa itu ada kaitannya dengan Ahlul Bait kah? Ya, maksudnya para imam kah? Kayak tadi Imam Mahdi gurunya menolak. Ya, saya nggak tahu persis mengapa tidak umum, nggak lazim di kalangan Syiah. Thariqah kayak di Sunni itu ada mursyidnya, ada kelompoknya, saya nggak tahu persis apa sebabnya. Mungkin saja saya salah. Dalam Syiah itu kan figur yang menjadi panutan adalah marja. Marja, yaitu artinya tempat bertaklid. Nah, itulah. Jadi ketika setiap orang Syiah itu wajib bertaklid kepada seorang marja, seorang mujtahid yang memenuhi syarat. Menjadi marja bukan karena dia sekedar orang yang pandai saja, tapi punya integritas diri yang tinggi. Kualitas diri yang tinggi. Orang yang zuhud, tidak cinta dunia, ahli ibadah. Nah, mungkin sudah tercover. Mungkin.
dengan seorang sosok marja sudah include. Jadi Anda ikut marja itu dalam masalah fikih, masalah akhlak, masalah ibadah, karena dia figur yang sebagai wakil umum maksud saya, dari Imam Mahdi yang ya saya tidak berani mereka insan sempurna, orang yang komprehensif, ada fikihnya juga dalam masalah ritual, mereka orang yang tepat cara, orang yang baik, ahli ibadah. Nah faktanya begitu kan. Kayak Imam Humayni seorang arif billah juga. Nah, jadi ketika mengapa di Sunni nggak ada mursyid seperti kalangan Sunni, boleh jadi itu mursyid sudah tercover dalam pribadi seorang marja. Mungkin begitu. Ya. Saya punya anggapan lah, tapi hal utamanya wallahu a'lam. Maksudnya begitulah faktanya di kalangan Syiah. Kita sampai di pertanyaan terakhir untuk di segmen terakhir ini. Mungkin pertanyaan ini akan lebih umum, mencakup pembahasan semua buku ini, bukan cuma masalah thariqah lagi. Karena tadi Antun bilang bahwa buku ini adalah salah satu upaya untuk mengenalkan, menjelaskan lagi kepada audiens yang lebih umum, terutama tentang ajaran Islam versi Ahlul Bait atau Syiah tadi itu. Boleh, maksudnya kenapa harus? Kenapa menurut Antum kita ini harus mengenal ajaran Islam versi Ahlul Bait? Ya. Ada urgensi apa di situ? Kenapa menurut Antum ini harus dilakukan? Iya, sebenarnya bukan bicara masalah harus ya. Menurut saya adalah bahwasanya sebagai seorang Muslim, ya, kita bicara dalam skup terbatas kaum muslimin, yang mengenal sosok Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi sebagai Nabi terakhir, ya, dan Nabi yang dipegang oleh kaum muslimin, itu tentu telah menyampaikan seluruh risalah atau pesan-pesan Allah Ta'ala secara sempurna. Lalu siapakah orang-orang yang menampung, yang menerima seluruh ajaran Nabi? Yang hidup sekitar 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu masa yang sangat pendek sekali. Masih ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah lewat Nabi untuk menjelaskan apa yang mungkin belum sampai kepada manusia yang lain, baik yang sejaman dengan beliau atau manusia yang akan datang. Nah, supaya tidak terjadi reduksi, pengurangan, artinya apa yang Nabi sampaikan pada zaman Nabi juga sampai pada zaman sekarang tanpa ada reduksi, maka diperlukan manusia yang siap untuk menerima ajaran Nabi secara sempurna dan menyampaikan secara sempurna pula. Nah, ini peranan Ahlul Bait. Itu. Jadi saya kira untuk memahami ajaran Nabi secara sempurna, mau tidak mau mengikuti Ahlul Bait. Dan ini bukan tanpa alasan. Dan Nabi pun berkali-kali menyebutkan tentang bahwa kutinggalkan di tengah kalian 2 pusaka, Quran dan Ahlul Bait. Ini bisa dikatakan hadis yang katakanlah mutawatir atau populer dan tercantum dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah Jamaah, lebih sahih daripada kitabullah wa sunnatu rasulih wa sunnati ya. Ini menunjukkan bahwasanya supaya ini ajaran Nabi enggak mengalami reduksi, maka diperlukan manusia-manusia yang siap menjelaskan ajaran Nabi secara sempurna tanpa ada pengurangan atau penambahan. Itulah Ahlul Bait. Saya kira kalau ingin tahu Islam yang paripurna ya lewat pintu Ahlul Bait. Saya kira begitu. Oke. Jadi berkat fakta bahwa adanya manusia-manusia khusus yang telah disebutkan, Nabi, disinggung oleh Al-Quran mungkin, mengenai kesempurnaan kapasitas mereka, maka sangat wajar ketika kita merujuk pada mereka lagi, tentang ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah dengan yang bisa kita anggap yang sangat
yang sangat wajar seandainya kita lihat bahwa ajaran yang mereka sampaikan adalah satu ajaran yang paling murni dan paling setidaknya paling sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah pada Iya, saat itu. betul. Oke. Ya minimal ini perspektif pribadi ya artinya ya. Dan boleh saya berpendapat demikian kan. Ya. Tidak harus orang ikut saya kan. Oh betul betul. Ya, tidak ada kesalahan dari menjelaskan apa yang kita punya, yang kita pikirkan. Oke, mungkin cukup di situ untuk acara bedah buku kali ini. Bagi penonton yang kita sudah dengarkan sedikit kisi-kisi lah dari apa yang bisa kita semua pelajari tentang Ahlul Bait dan dituangkan dalam buku berjudul Ahlul Bait Mazhab dan Thariqah, tulisan buku terbaru dari Ustaz Hussein Al-Kaf berikut ini. Untuk lebih jelasnya silahkan memiliki buku ini. Ya, lebih jelasnya silahkan dibaca sendiri di buku ini. Yang bagaimana cara mendapatkan buku ini, mengontak siapa dan dari mana dan berapa harganya bisa dicek di deskripsi video ya di bawah sini. Mungkin cukup sekian dari kita semua. Terima kasih Ustaz Hussein Al-Kaf, insyaallah menjadi keberkahan ilmu dan sharing-sharingnya. Kita cukup sudahi sampai di sini acara bedah bukunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.